Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, kali ini temanya adalah tema yang sebenarnya sehari-hari banget kita jalani, tapi kadang-kadang kita suka abai terhadap informasi ini gitu kan. Tentang apa? Yaitu tentang bagaimana membedakan daging sapi dengan daging non halal. Nah, ini penting banget kan, karena ternyata di luaran sana banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan keuntungan semata demi keuntungan itu kan, jadi tidak ada tanggung jawab moralnya gitu, sehingga menyebarkan daging non halal di pasaran yang ternyata juga itu sudah banyak banget beredar di event itu di kota-kota besar. Bisa jadi dagingnya yang sudah beredar, bisa jadi produk yang sudah diolah. Nah, apa aja dan seperti apa, kita nanti tanya-tanya dengan narasumber kita, Ibu Dr. Apoteker Ani Guntarti, MSI. Beliau adalah staf pengajar Fakultas Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pastinya keren banget kan? Nah Mbak, jangan lupa siapkan pertanyaan seputar tema, karena 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Nanti sekarang ini agak spesial ya, karena kita juga akan share foto-foto perbedaan. Jadi antara daging babi dan daging sapi gitu. Jadi kita bisa memvisualisasikan perbedaannya dengan lebih oke gitu. Jadi check it out selama 45 menit sampai 60 menit ke depan kita akan diskusi yang seru banget pasti sama Ibu Ani. Sekarang kita undang ya Bu Aninya. Terima kasih yang udah join live Instagramnya Nina Nugroho Store yang diadakan setiap hari Rabu dan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Hari ini saya juga memakai baju dari Nina Nugroho Store. Tuh ada flapnya, modifikasi dengan piping berwarna hitam. Kemudian di sini juga ada kancingnya yang bisa dibuka, busui friendly. Kemudian juga ada double manset yang memudahkan Mbak untuk berwudu. Kerudungnya juga dari Nina Nugroho Store berwarna hitam supaya matching dengan flapnya, dengan piping yang ada di flapnya. Nah, kita coba Bu Ani sudah bergabung belum ya? Sepertinya belum bergabung. Oke. Nah, silakan udah mulai diketik-ketik pertanyaannya boleh, karena akan ada tim dari Nina Nugroho Store yang mengcapture pertanyaan-pertanyaannya Mbak gitu. Karena kita juga bertanyanya sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Jadi kalau pertanyaannya akhir-akhir, takutnya nggak kebaca pertanyaannya. Sedangkan pertanyaannya bagus banget dan punya kemungkinan untuk dapat hadiah dari Nina Nugroho Store gitu. Kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Ani sebelum live Instagram ini. Mungkin kita briefing dan banyak banget obrolan seru yang sudah saya obrolin dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Nina? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Kita saling Alhamdulillah. mendoakan ya. Ye, Yang penting sami-sami. sehat. Iya, Ibu Ani sekarang posisinya ada di Jogja, para viewer semua. Iya. Iya, Di Jogja. tidak terbatas wilayah ya Bu, bisa di mana aja. Iya. Iya, 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 iya. iya. Bu Ani tadi aku sudah perkenalkan, Bu Ani adalah orang staf pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Iya. Iya. Kita juga mau ngobrol tentang bagaimana membedakan daging sapi dengan daging non halal. Mungkin ada yang tambahkan sama Ibu Ani, monggo. Ya, sesuai dengan pertanyaannya apa?
karena nanti bisa meluas nanti. Iya ya Bu ya. Dibatasi permasalahannya. Iya, kita seru Iya, soal ngobrol kemarin ya Bu sampai lupa. Oh iya, kita iya, belum live Instagram, live IG-nya baru besok Bu kita ngobrol iya, sama iya, aja. Luar iya, biasa. iya, iya. Ya Ibu, tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa apa ya sebenarnya daging itu kan konsumsi sehari-hari ya Iya, masyarakat Indonesia gitu iya, iya, sebagai menu utama. heeh. Kalau misalnya nggak daging, ya ayam, ya ikan Iya, gitu. iya, Kalau untuk yang masuk gulai daging itu, juga ya. Yang iya, dari hewani dikatakan daging, yang ikan selain ikan betul, ya. Ikan. betul, iya. Itu Mm. bahkan di kampung saya dulu yang namanya apa namanya ya iwak, ya ada ikan, ada Iwak daging, itu ada ayam. iwak ya ayam ya. Iwak ya ayam ya ikan ya mungkin ya. Betul. Jadi Yang memang penting iwak ini. iwak. Benar, benar. Ya, jadi itu bukan penting banget kan Mm. pengetahuan tentang Mm. hal tersebut gitu kan karena Iya, ternyata iya. seperti Rani kemarin sampaikan banyak sekali beredar di masyarakat sebenarnya yang Iya, masyarakat iya, di daging iya. sudah apa ya bisa Untuk jadi produk ya. benar-benar daging non halal atau daging Mm. oplosan gitu kan Bu Iya, itu tumbuh yang sulit. Orang awam sulit membedakan ya. Kalau betul yang sering betul. berkecimpung mungkin dari fisik dan baunya mungkin tahu ya. Tapi kalau yang nggak tahu kan karena bentuk fisiknya hampir mirip. Dan Nah, kalau sudah dari bentuk produk ya nggak bakalan tahu. Nggak penting itu enak-enak dan enak gitu. itu Padahal itu dia. ada yang haram ya. Ya, nah sebenarnya Hmm. seperti barusan Ibu sampaikan, selain daging, kalau udah jadi produk itu apa aja sih Bu? Produknya yang Yang sering ya. dipalsu itu bakso, Mbak Nina. Bakso tuh sering. Oh, Bakso. Kalau yang kasusnya di Jogja tuh pernah daging mie ayam. Itu tapi dari tikus, dari daging tikus. Kalau yang dari apa medsos yang beredar itu celeng itu juga iya. Kalau celeng seingat saya itu dia bentuknya daging dulu dari biasanya didatangkan dari Kalimantan atau Sumatera karena ada 3 jenis Sumatera, Kalimantan, Sulawesi celeng itu yang sering ke Jawa itu dari Sumatera. Kemudian waktu ya sempet sih nonton di TV gitu ya dari apa di Benang Merah kalau nggak salah tahun 18-an gitu itu sampai seminggunya tuh 1,6 ton Mbak Nina ya masuk ke Jakarta gitu kemudian dioplos dengan daging sapi dan itu sudah samar. Di daging celeng itu ya kebetulan saja S3 saya kan menekuni daging celeng ya sehingga cari-cari info ya memang secara fisik mungkin tidak terlalu beda tapi baunya daging celeng itu anjir anjir gitu ya baunya nggak seharum daging sapi mungkin bisa dikatakan apa beda daging itu ya Mbak Tika mungkin bisa membantu untuk beda daging itu ya, ada apa seratnya lebih kasar yang sapi seratnya. Nah, daging celeng itu kan hanya 25-30 ribu. Dan sapi kan sudah 100 lebih ya. Dan kalau yang babi 70-an ribu itu yang babi. Kalau kalau di secara fisik ya bagi yang tidak biasa mungkin bisa terpecah dengan bentuk apa namanya fisiknya. Itu Mbak Nina. Jadi memang ini semakin lama kasus-kasus yang seperti ini kok semakin banyak ya. Cuma apa itu ada gambar mungkin apa ya, namanya yang ikut hubung ya. Itu ya. yang tengah itu daging celeng, yang tengah kecil kotak itu daging celeng. Yang kiri itu daging yang kanan daging babi. Itu kan hampir mirip kalau secara fisik ya. Tapi kalau kalau misalnya
baunya yang paling nggak enak daging celeng. Tapi otot daging celeng itu lebih lebih banyak karena dia kan termasuk derivat babi ya. Jadi yang masuk kalah derivat babi itu ada gambar juga yang derivat babi itu termasuk celeng itu ada di dalam gambar yang saya kirimkan itu ya derivat babi itu. Jadi ada, nah itu derivatnya derivat babi. Ya itu ada celeng-celeng itu kalau celeng kan tidak dipelihara ya Marina ya sehingga kan otot lebih kencang gitu ya. Kalau yang babi kan Kayak dipelihara. ayam kampung gitu mungkin ya Bu ya. Kalau yang mana? Enggak kalau misalnya Yang dianalogikan ayam kampung. katanya Mbak Nina, kebetulan ada temen yang non muslim gitu ya, itu sok mengkonsumsi daging celeng, itu katanya rasanya seperti seperti ayamnya ayam kampung gitu, gurih katanya. Allah daging celeng dimasukkan di almari es, nanti kalau anu diambil dimakan gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ya sempat komentar begitu yang pernah merasakan daging celeng. Kalau rasanya tidak kalah dengan sapi sebenarnya. Gitu. Iya. Tadi kan selain dari baunya ya Bu, yang anyir itu amis ya berarti ya. Ya, yang celeng itu. Yang celeng dengan daging sapi terus kan apa banyak Seratnya lebih urat-uratnya. lembut, lebih lembut seratnya yang celeng itu lebih lembut. Kalau dipegang ototnya itu lebih lebih kuat ya. Kalau yang sapi itu seratnya lebih kasar, tapi baunya harum. Kalau yang sapi kan baunya harum. Kalau ini beda daging sapi dengan daging babi. Ini, kalau yang ini beda daging sapi dengan daging babi ya. Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak yang pergi belanja, yaitu kalau sapi itu tadi gambarnya tadi merahnya merah tua. Kalau babi merahnya merah muda gitu ya. Lemak sapi itu putih, yang lemak babi agak krim. Itu ada di situ ya. Kemudian tetelan, tahu tetelan ya Mbak Nina ya? Tetelan tahu ya? Tetelan yang untuk buat sayur asem ya? Asem-asem. Itu kan pakai tetelan ya. Tetelan sapi itu mudah dipisahkan. Mudah dipisahkan dari lengketnya. Lengketnya dengan tulang-tulang itu. Tapi kalau yang daging babi itu agak sulit dipisahkan tetelannya itu. Ini inovasi dari senior kami ya yang juga pemerhati halal. Kebetulan saya termasuk tim halal center Ahmad Dahlan ya sehingga kami berkecimpung di daerah ini. Kemudian juga harganya ya kalau harga jelas lebih mahal yang sapi ya Mbak Ina ya. Dan daging baunya daging sapi lebih harum. Kemudian jika dimasak harum, tapi kalau yang babi itu yang dimasak apek karena dagingnya banyak mengandung lemak yang jahat. Kalau kita katakan LDL, itu jadi sehingga itu memberikan bau yang enak dan lunak untuk yang babi. Sehingga harganya lebih murah. Jadi harga murah itu babi karena mengandung lemak yang LDL, kalau istilah di dalam kita itu lemak jahat, kayak itu lemak jahat ya, ada HDL ada LDL itu lemak yang jahat yang LDL-nya. Dan kuah sapi itu bening. Kalau kuah babi itu apa namanya? Kalau bahasa kita lintrek-lintrek, tahu ya lintrek-lintrek ya? Kayak lemaknya lintrek-lintrek itu. Ada sumsumnya gitu ya Bu ya? Lintrek-lintrek lah istilahnya itu. Kalau yang sapi itu bening. Ya. Dan kemudian kalau di dalam kantung babi itu kan makannya cepat karena kenapa kok bau? Karena kantung babi itu urinnya cepat bocor. Itu salah satu ilmunya yang kita pelajari ya sehingga baunya itu tidak bau amoniaknya itu keluar. Dalam urin kan ada amoniak Mbak Nina. Di dalam urin itu ada amoniak, baunya NH4 itu tidak enak gitu ya. Nah, urinnya itu sok bocor sehingga dagingnya itu baunya apek. Kalau dilihat dari fisiologinya daging babi itu. Tapi jelas baunya harum. Itu beda-beda yang beda bisa dilihat secara fisik. Tapi kalau dalam bentuk produk bakso, sosis, mungkin tempura yang ada daging-dagingnya itu ya kita udah nggak tahu lagi perlu bantuan metode analisis masuk ke lab ya itu harus jelas itu kalau anda nggak bisa. Iya.
Sebenarnya kalau tukang daging itu ada izin gitu-gitunya nggak sih Bu? Nggak ada ya? Katanya nggak ada Mbak Nina. Hmm. Taunya ya ketangkep gitu, misalnya ada yang agak nakal gitu ya, Iya. kemudian masyarakat mungkin kemudian apa curiga gitu, diambil sampelnya dan Hmm. misalnya positif ya ada nganu, ada apa namanya kayak apa peringatan yo di anu di stop. Karena biasanya kalau sudah bilang gitu, yo tahu gitu, biasanya masyarakat tidak akan membeli yang muslim. Mm-mm. Kadang-kadang yang nakal sudah diperiksa positif, kemudian eh, nggak sesuai kan Mbak Nina, nggak pakai daging Mm-mm. yang halal, kemudian Mm-mm. lain hari kadang-kadang sok anu lagi, kambuh lagi, sehingga Hmm. memang harus ada kontinuitas pemeriksaan dari bagian yang berwenang ya, sehingga masyarakat terlindungi dari hal-hal yang non halal. Kadang-kadang sok begitu. Hmm. Juga seperti kalau kita jamu itu kan juga ada bahan kimia obat yang nggak boleh dimasukkan. Saat diambil sampel mungkin ya nggak ada, tapi Iya. kadang-kadang di edaran itu kadang-kadang setelah kita cek ya ada juga yang mengandung ini yang kadang-kadang menjadi PR-PR kita ya sebagai apa untuk mengeksplorasi ke masyarakat yang karena berbahaya itu ya Oh iya itu itu. Mbak Nina sementara Saya merinding Bu dengerinnya gimana itu ya. Karena kan karena selain mm, pertanggungjawaban secara agama ya, ibaratnya kan kita harus sebagai orang muslim menjaga tubuh kita untuk ya asupan makanannya harus iya harus halal iya kan, kalau nggak halal iya ya gimana iya untuk pertanggung jawabannya kan Bu. mm, Dan juga kan dari segi kebersihannya, kesehatannya banyak sekali iya apa ya item-item yang ya Allah orang kok ya gitu banget iya ya ya Bu demi namanya orang keuntungan kan semata kan sok ya mencari ampun. untung ya yang sebanyak-banyaknya ya kita juga harus harus apa kembali ke kenapa kok kita mengkonsumsi yang halal ya kenapa Iya, kok itu menjadi salah satu tujuan utamanya dalam betul. Al-Baqarah 168 itu kan ada kan Mbak Nina hai manusia makanlah yang halal dan Halal, toyib toyib. jangan mengikuti setan jelas setan adalah musuh kita itu kan jelas ada di Al-Quran ya jadi halal dan toyib itu jadi satu kesatuan halal dan Hmm, toyib ya kan yang baik mungkin halal iya, kalau enggak toyib ya jangan dimakan misalnya iya, susu itu kan ya iya. halal ya Mbak Nina ya Hmm, susu tapi kalau sudah basi toyib jangan hmm, jadi harus jadi satu halal dan toyib, ya. baik dan toyib Oh, itu sudah kesatuan. ada di Betul. dalam Quran kita sudah jelaskan Ya, bahwa betul. pilihlah halal dan antara halal dan haram itu sudah jelas makomnya Hmm, hmm, makomnya ini halal ini kalau yang kelabu yang abu-abu kan ya, mendingan kita menjauhi ya Mbak Nina ya kalau iya, betul. di agama itu kan begitu ya nah, Iya, abu-abu nggak tahu yang mendingan kita jauhi saja kita lebih iya, aman iya, menjauhi betul. Nah, gitu itu kan ya. apa namanya kalau abu-abu maka jauhi saja gitu kan. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti yang ada di foto yang di atas tersebut, mungkin masyarakat juga sudah mulai harus aware ya, Mm-hmm. apalagi para viewer semua nih ya Bu ya, membedakan daging sapi dan daging babi di capture ya para viewer semuanya Mm-hmm. keterangannya gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti di atas lebih baik ya udah nggak usah aja gitu kali ya Bu ya untuk membeli. Iya, tadi kan dikatakan mengapa kok halal? Itu kan ada melindungi agama, Ya, melindungi jiwa, ya. melindungi akal, melindungi kehormatan, dan melindungi harta benda. Hmm, Artinya kalau kita misalnya ada dua produk AB, yang satu halal 100.000, yang satu haram misalnya 10.000, Mbak Nina ya. pilih yang mana? Yang halal lah Bu. Nah iya, karena jelas, sudah jelas. Ya Iya, memang kita kan berharap ya hal itu paling enggak ya apa namanya memang ada impactnya Mbak Nina. Artinya hmm, begini di dalam perspektif halal itu kan di dalam saat ada itu ya itu perspektifnya ada religion, ada business, ada science. Jadi hmm, ada agama, ada bisnis, ada iya, science, ya iya, kan? Artinya kalau bisnis itu
sekarang itu Mbak Nina, justru negara-negara non-muslim justru banyak yang minta sertifikat halal. Karena prosesnya lebih sehat di remote. Artinya marketnya itu sudah jelas. Jadi kalau ada label halal itu justru banyak yang dari Jepang, dari Thailand, Mbak Nina, itu dari mana itu yang Cina juga mulai itu halal itu menjadi target utama untuk memproduksi. Iya, iya. Karena mereka tahu ini marketnya dibawa ke Indonesia, misalnya marketnya dibawa ke Arab, itu kan jelas mereka akan milih yang halal. Itu dalam bisnis gitu ya. Kalau segi sains, nah kita sebagai seorang ilmuwan begini selalu menggali keilmuan untuk mengeksplorasi ya. Kalau untuk mendeteksi kan mestinya dibutuhkan satu metode yang sensitif, yang validitasnya bagus gitu kan, sehingga jangan sampai hasilnya tesnya positif, tahu-tahu nanti produksinya komplain, loh ini saya nggak pakai, ada yang haram kok dites kok positif, ya ini kita nggak mau kayak gitu. Kita harus benar-benar hati-hati ya. Salah satu metode yang direkomendasi untuk tes halal itu dengan menggunakan real time PCR ya. Jadi seperti juga tes COVID itu kan, swab itu kan pakai PCR ya, ini juga begitu. Untuk tes halal itu rekomendasi instrumennya adalah real time PCR dengan menggunakan isolasi DNA. Nanti kita secara ilmu gitu kita akan cek, kita scanning. Kalau memang itu misalnya dalam bakso itu ada daging celeng, nanti akan ketahuan, nggak mungkin ketahuan dengan menggunakan primer yang spesifik. Itu juga untuk ilmu COVID, ilmunya untuk gitu. Iya, ya. itu makanya kan tidak semua masyarakat juga yang pertama mereka tidak tahu kan, yang pertama pastinya mereka tidak informasinya untuk membedakan mana daging sapi, mana daging babi gitu kan. Dengan adanya Instagram ini mudah-mudahan bisa lebih mengedukasi masyarakat ya Bu untuk alhamdulillah ya. Alhamdulillah bermanfaat. Ada yang tanya kalau misalnya udah jadi produk itu cara membedakannya bagaimana dengan yang Bu sampaikan dengan melalui tes PCR itu Bu? Atau ada apa gitu yang lebih mudah Bu, apa dari aromanya, warna, tekstur, atau kalau mau yang paling menggunakan apa namanya stick untuk tes ya, tapi di sini katanya belum ada. Kalau nggak salah di Thailand sudah ada. Jadi kalau misalnya ya Mbak Nina ada contoh untuk ya misalnya kalau ada apa namanya burak kan bahan makanan yang dilarang ya, itu dengan tes kurkumin kertas kunyit itu nanti atau stick kunyit dimasukkan, kalau jadi warna ungu berarti itu ada buraknya. Nah harapannya itu begitu, jadi ada stick gitu ya, tes untuk yang non halal. Begitu ini ada produk bakso, kemudian sticknya dimasukkan, kita cabut, ada perubahan warna yang spesifik, itu yang kita inginkan. Tapi itu belum ada ya Bu? Cepatnya ya, tapi di sini belum ada. Ya. Jadi sementaranya. Kalau dari tahap awalnya gitu, mungkin dari teksturnya atau warnanya atau baunya, aromanya gitu. Kalau sudah jadi produk, mungkin ada contohnya ya Mbak Nina ya, yang ini produk bakso tikus. Aduh, sapi. Ini kan ini saya udah ada tikus. Ini skripsinya mahasiswa saya. Saya termasuk mahasiswa saya itu skripsinya banyak yang cari-cari hewan yang non halal. Ini tikus. Bisa Mbak Nina lihat dalam tekstur bakso itu ini campuran bakso tikus dan daging sapi. Itu kan nggak kelihatan. Atau mungkin tikusnya diganti dengan babi atau dengan celeng atau dengan anjing, kan nggak kelihatan Mbak Nina. Ya karena sudah ada proses pemanasan, mungkin proses yang denaturasi dari apa namanya zat yang ada di dalam itu daging itu sendiri. Tapi kalau dari bau mungkin bisa terbau jika belum dicampur dengan apa namanya bumbu-bumbu. Iya.
menutupi Mbak, makanya Iya. penjual ini pinter kasih aroma ini biar ketutupan baunya. Kalau Hmm. tekstur yaitu tadi kalau yang seleng kalau dibuat bakso itu biasanya apa namanya lebih lembut Hmm. juga sulit ya, sehingga memang perlu kita bawa ke lab untuk uji Iya. deteksi adanya daging halal. Ya, itu yang karena mahasiswa saya yang pernah juga mengambil apa namanya sampel sosis itu Iya. ternyata ada yang yang mendekati ke arah sifat babi atau anjing. Oh. Kalau di Jogja itu Mbak Nina Iya. sudah mulai kalau ada warung-warung yang menjual daging non halal itu sudah diberi label, sudah ada nama warungnya, ya. Hmm. Tapi ada juga yang tidak ada, ya, sehingga ini yang Hmm. jadi apa keprihatinan kita ya, khususnya untuk orang Muslim ya, sehingga kita jangan sampai salah milih. Walaupun memang kalau kita nggak tahu kan nggak apa-apa, tapi kan kita harus usaha Mbak Nina ya kan, kita harus Oh iya, ikhtiar ya, nggak betul, Bu. Iya. sekedar oh iya ratus kan nggak begitu ya, kita harus ikhtiar. bagaimana bagaimana caranya kita itu apa memilih dengan Iya. selektif daging yang baik, daging yang halal, dan sehingga akan mempengaruhi tadi yang sudah saya sampaikan, ada Hmm. kejiwaan, agama, dan kita juga terlindungi dari harta benda kita, dari barang-barang yang dari yang non halal. Itu Mbak Nina. Iya. Bu, Mm-mm. sebenarnya kalau dari apa namanya pihak yang berwenang sendiri itu apa sih Bu dalam hal ini untuk yang seharusnya ya mengatur gitu atau memberikan label bukan bukan hanya Mm-mm. halal dan non halal ya, kalau itu kan ada Mm-mm. MUI ya Bu, tapi yang Ya, langsung terjun ke masyarakat gitu, yang memeriksa nah, gitu. Kemudian kalau misalnya kita lah ini, menemukan ada daging itu mm-mm. melapor kemana Mm-mm. gitu, Bu? Sebenarnya kan anu Mbak Nina, kita tahun 19 kemarin itu kan sudah ada undang-undang yang ingin labeling makanan, kosmetika, obat sebenarnya. Hmm. Tetapi ya maaf kok masih tersendat-sendat ya. Hmm. Padahal kalau cerita dari senior kami yang di Malaysia itu tuh misalnya kita di rumah sakit ya, kemudian ditawari obat, itu obatnya ada pilihan ABC misalnya. A halal, B halal, C haram, nanti pasien suruh milih Hmm. dengan harga yang sudah ada di situ. Di Hmm. sini kan aja juga belum diatur secara ketat ya. Dan juga yang penting kesadaran masyarakat Mbak Nina itu yang sangat penting Iya. ya, sehingga kesadaran mereka itu gimana kita memberikan suatu promosi kesehatan, Hmm. promosi kehalalan, sehingga tim kami Halpudak ini pengen untuk apa sudah mulai gerak ini untuk masuk ke kantin-kantin, sehingga mereka kita bina dari Iya. awal untuk mendapatkan sertifikat halal. Itu sebenarnya yang penting di situ. Kita Iya. dari awal dulu untuk memberikan apa ya pencerahan, nek Iya. halal itu seperti ini, kemudian begini. Kalau begini ini salah. Ya kita juga menyentuh religiusnya. Ini dosa kan begitu ya kan. Iya. Kadang-kadang sehingga sehingga tidak anu ya. Artinya kalaupun nanti itu ada harus ada kontinuitas dari pengawasan. Nah, Sejak awal itu betul. 5 tahun Mbak Nina, 5 tahun, dan itu saya ada itu dari halal itu ada 5 tahap yang harus dilakukan, dari satnya, dari prosesnya, dari Iya. penyimpanannya, penyajiannya, sampai apa namanya distribusinya. Jadi Itu kemana tuh, Bu? eh, ini ada lembaga yang mensertifikat halal, Oh, oke. ada di Untuk di di mendapatkan UAD juga iya, ya. ada apa namanya workshop gitu ya, untuk tuh apa, dan kita juga sudah untuk pertama Hmm. kantin kita gitu, karena Hmm. memang kalau nggak ada kesadaran itu ya kita harus bekerja keras Mbak Lina, minimal kita
dari apa namanya ilmu-ilmu yang kita gali ini paling masyarakat tahu begitu pentingnya apa namanya proses halal itu. Dengan halal. Iya, betul. Itu Mbak Nina. Iya. Bu, saya pribadi masih banyak banget pertanyaan, tapi ini juga udah banyak sekali pertanyaan dari para viewers, Bu. Boleh Iya, mulai tanyakan satu-satu ya, Bu. yeah, monggo, monggo. Ya, eh, ini. Assalamualaikum Bu Ani, daging non halal apa bisa Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Daging non halal apa bisa kelihatan kalau sudah dimasak? Apa ciri yang paling mudah kita lihat? Takutnya di luaran ada yang jual dalam bentuk makanan, masakan. Makasih Bu Ani dari Leninia. Tadi sudah saya sampaikan Ya, kalau dalam bentuk produk itu memang sulit, tapi kalau indera penciuman, jadi sex sense-nya itu dominan ya, itu bau itu yang mungkin paling paling dominan ya, bau. Dan kemudian juga kalau rasa itu udah ketutupan dengan bumbu, sulit untuk tapi kalau bau itu biasanya salah satu yang lebih bisa di apa namanya dicirikan. Tapi bau pun juga sekarang kalau menambahkan non halal kan sebenarnya ada yang halal Mbak Nina. Ya, katakan begini, sapi 50%, babi 50%. Itu kan sudah tutupi anunya babinya. ya. Harapannya 50% babi itu harganya apa bisa Lebih apa murah. keuntungan dari produknya. Iya. Jadi ketutupan dari fisiknya sapi, dari bau fisiknya apa babi, fisik apa baunya babi karena ada campuran daging yang halal. Nah ini yang menjadi rawan karena halal itu kan zero non halal, nol, nol, tidak boleh ada Iya. sedikit pun. Hmm, iya. Sinyalnya ya. Iya. Ini tadi sekaligus penjelasan Bu Anin ini sudah menjawab pertanyaan dari Ida_Ayu_Gunawan. Apakah rasa bisa membedakan yang halal dan yang haram? Nah Bu, ini tergantung apa tesnya dari masing-masing individu. Kalau kalau posisinya sudah apa namanya kenal, begitu masuk warung merasakan oh ini kok beda ini kadang begitu. Tapi sulit karena pas sulitnya itu sudah ditutupi dengan aroma bumbu-bumbu rempah yang mungkin rempahnya itu apa namanya kuat sehingga kuat. kita nggak rumahnya kuat juga kita nggak bisa mendeteksi lagi. Betul. Itu yang menjadi problem. Iya, iya. Kemudian ada pertanyaan nih Bu dari HKPH 170 sekali Iya. ya. Bagaimana cara membedakan daging halal dengan non halal dalam sediaan daging yang sudah diolah? Nah, itu. Tadi sudah terjawab sepertinya ya Bu, memang membedakannya agak susah karena harus menggunakan tes PCR tadi ya Bu ya. Gitu. Jadi memang di awal yang harus menjadi apa namanya yang harus menjadi awal yang bisa membedakan ya rasanya daging babi itu seperti apa gitu. Jadinya ya kita cuma tahu rasa daging sapi, mungkin diinget-inget itunya aja kali ya. Begitu sudah tidak sesuai dengan daging sapinya, maka ya udah ada keraguan dengan beberapa hal yang tadi disebutkan oleh Bu Ani seperti dari warnanya, rasanya apa segala macam. Mungkin kita tunda aja untuk beli atau nggak usah beli. Kita undang lagi Bu Aninya. Masih waiting. Ada dari pertanyaan Supartiems, kalau buat campuran bakso bagaimana cara membedakan gaji sapi dan B2? Tadi sudah dijelaskan juga Mbak Supartiem bahwa gajinya itu untuk yang sapi berwarna putih, kalau misalnya untuk yang babi berwarna krem ya. Tadi sudah ada penjelasannya. Kemudian tetelannya yang sapi juga mudah dipisahkan, kalau yang babi menggumpal, susah dipisahkan. Lalu
kita masih tunggu Bu Ani ya. Jadi tadi yang saya teringat sudah dijelaskan, maka saya review lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini seru banget pastinya karena memang penting sekali untuk pengetahuan keseharian kita. Ini rasa tadi sudah, kemudian Bu Ani kalau membedakan bakso yang pakai campuran B2 itu warnanya apa ya Bu? Tadi juga kalau tidak salah sudah dijawab, memang sulit membedakan karena presentasi antara daging sapi dan daging babinya itu oleh penjual kadangkala sudah diakalin gitu ya, lebih banyak daging sapinya gitu, atau juga digunakan bumbu-bumbu yang beraroma kuat sehingga bisa menutupi aroma dan juga kekhasan dari daging babi tersebut gitu. Koneksinya di Bu Ani mungkin agak sedikit terganggu, tapi saya terus coba untuk invite kembali beliau gitu. Terus kemudian Terus ya, sempat putus ini, maaf ini, maaf. iya. Sempat putus, alhamdulillah bisa nyambung lagi. Alhamdulillah bisa lagi. Ya Ibu, tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari viewers juga yang sudah saya jawab karena sebelumnya jawab gitu. Jadi Agak mirip-mirip pertanyaannya ya. Iya, jadi saya review lagi. Kemudian dari Ibu Evi 123, Ibu bagaimana mengetahui jika BPOM itu asli nomor yang mengeluarkan dari BPOM, bukan nomor palsu katanya Bu? Itu bisa dicek di anu kok, webnya, ada webnya. Webnya ada. Jadi ada itu daftar yang sudah ditulis ya. Kalau babi itu kan ada pot, ada lat, ada porci, itu kan namanya kan banyak. Bisa dicek. Ini bisa dicek. Cuma saya lupa namanya apa. Iya, bisa dicek. Misalnya produk ini halal enggak? Ya. Produk ini bagus enggak? Kan ada juga selain kan ada tadi dikatakan toyib ya Mbak Nina, itu kan baik. Jadi misalnya tidak mengandung borak, tidak mengandung formalin, itu kan toyib ya. Walaupun halal, tapi dia tidak toyib, tidak kita jauhi. Itu nanti ada, di listnya ada webnya. Mungkin bisa cuma saya nggak hafal webnya. Nah disampaikan ada daftarnya banyak. Ya, Bu, kita masukkan ya, semua merek ada daftarnya. Oke, ya. Berarti dia belum terdaftar atau palsu. Iya, ya harus hati-hati berarti harus hati-hati. Bu, tadi kalau misalnya yang banyak dites oleh mahasiswa Ibu atau bahan disertasi dari Ibu sendiri itu ambil sampelnya dari yang beredar di pasaran ya Bu, bukan yang di supermarket gitu ya? Ya, jadi relatif lebih aman atau bagaimana Bu? Belum tentu. Belum tentu. Jadi gini, kalau dalam penelitian itu kan kita selalu punya yang 100% pure, murni daging celeng, murni daging sapi, murni daging anjing, murni daging apapun kita ambil, kemudian kita ya dalam bahasa kita ada proses analisis gitu ya. Kemudian dari metode yang kita ambil kita uji. Kalau pakai PCR tadi yang pakai biologi molekuler kita ambil pakai isolasi DNA-nya, nanti kita akan uji dengan yang namanya mungkin primer ya. Primer itu sesuatu pasangan basa yang nanti akan spesifik hanya mendeteksi daging celeng, spesifik mendeteksi daging babi, sapi dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita uji. Kemudian yang terakhir kita akan ambil sampel. Dulu waktu saya disertasi itu ambil sampelnya sampai 10 pedagang bakso, ya bakso urat, bakso ayam, bakso apa, saya ambil, saya ekstraksi, kemudian diisolasi DNA-nya, dan akan kita cek, oh kalau yang penjual itu ternyata muncul replikasi atau amplifikasi DNA-nya, berarti pasti, bisa dipastikan itu mengandung daging yang non halal. Tapi dari 10 itu, dari 10 itu berapa yang non halal Bu? Jadi kita bisa buat presentasi kan Bu? Kira-kiranya berapa banyak daging yang beredar? Kemarin itu penelitian saya itu 10 itu saya ambil 2 produk
yang memang sudah banyak informasinya, daerah situ daerah yang kurang aman. Jadi kita kadang-kadang shipping dulu gitu kan ya, shipping dulu. Dan dari dua itu diuji dengan menggunakan fisika sama kimia, itu muncul kecurigaan itu sifatnya dekat dengan daging babi. Saya kan menggunakan celeng ya Mbak Nina ya. Celeng itu kan saudaranya babi. saudaranya babi. Tadi yang derivat babi tadi ya. Itu ternyata ya bisa muncul. Ternyata ya berarti ya harus hati-hati di daerah karena memang itu pasar untuk orang sains ya, sehingga dan penjualnya tidak memberikan label. Jadi mungkin dia buat bakso tetapi mungkin terkontaminasi dengan non halal, mungkin babi. Kalau di Jogja mungkin celeng jarang ya Mbak Nina ya. Jadi waktu itu celeng yang saya ambil dari Kalimantan. Jadi saya pesan dari Kalimantan langsung dari orang yang pemburu gitu, saya datangkan ke Jogja dengan izin juga, jadi tidak sembarangan ambil sampel, ada izin. Kemudian itu tadi intinya prosesnya kalau yang paling direkomendasi oleh Dinas Perdagangan itu adalah pakai PCR tadi, yang polimerase chain reaction menggunakan DNA. Itu yang paling direkomendasi. Tetapi kita sebagai seorang ilmuwan, tadi perspektif halal itu kan ada sains ya, itu bisa pendekatan pakai fisika, kimia, biologi, itu silakan. Itu ada. Dan itu bisa mendeteksi awal sebelum masuk ke PCR. Kadang-kadang begitu. Itu kan untuk para ilmuwannya ya Bu, untuk membantu mendeteksi gitu. Kalau misalnya dari pandang konsumennya sendiri nih Bu, kira-kira bagaimana sih cara awalnya supaya mereka bisa mendeteksi sejak dini gitu, atau misalnya terhindar gitu, apa misalnya kita beli produk dengan ya udah yang udah ada label-label halal MUI-nya aja gitu misalnya, atau belinya ya udah di supermarket aja gitu misalnya Bu, itu saran gitu, bagaimana? Gini Mbak Nina, kalau label halal dari Mega Tiara Bu. Gitu. Makasih Mbak, make up-nya bagus ya. Jadi pertama kita selektif ya, artinya yang paling aman ada label halal dari MUI, itu yang paling aman. Kemudian yang kedua ya usahakan pilih market yang memang itu khusus untuk orang muslim misalnya, dan artinya kita percaya penjualnya itu memang tidak mau nakal. Kita kan bisa selektif ya, itu misalnya kita berharap nek pakai jilbab itu kemungkinan dia tahu persis itu adalah apa penjualnya muslim halal. Jadi kita harus juga punya kayak sense untuk memilih barang yang halal, karena itu tadi kadang-kadang ada 1-2 orang pedagang itu yang sok nakal gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di Jawa Barat itu bakso celeng itu 10 tahun buat bakso baru ketahuan. Iya, 10 tahun Mbak Nina. Ya, bakso celeng. Jadi 10 tahun. Kemudian yang barusan ini kan juga ada kalau nggak salah di medsos itu bakso celeng juga. Apa? Yang di Jawa Barat itu kan ada berapa ton ketahuan yang sudah beredar kan Bu? Iya, itu dari Sumatera. Jadi dagingnya dari daging celeng Sumatera, kemudian dioplos di Jakarta, dicampur dengan daging sapi. Itu luar biasa. Itu sampai ya Allah ya Robbi, ini yang terkena kan kaum muslim ya, yang tidak tahu, dan kadang-kadang juga, dan kalau membeli daging usahakan lihat harganya Mbak Nina. Kalau harganya itu miringnya agak miring itu ya harus ada dicurigai. Ya kan? Harusnya misalnya 150 satu kilo sapi, daging sapi kok harganya hanya 70, atau mungkin harganya sekitar 90. Lah ini kira-kira ini ada apa ini? Ya, jadi kita harus juga hati-hati dalam memilih pedagang dalam membeli daging.
Iya. Kalau Jadi yang nanti kalau beli murah, saya nggak mau yang murah, saya mau yang mahal. nanti penjualnya bingung. Ini Udah orang bingung. kok aneh ya. Tapi karena kalau kalau harganya ekstrimnya turun ya Iya. kita nggak harus curiga itu ya, harus curiga. Itu yang salah satu apa parameter Indikasi awal atau ya Bu ya, parameter karena memang parasitin. maaf untuk label halal kan juga butuh biaya. Iya. Karena kan prosesnya panjang Mbak Nina, ya kan? Punya kan panjang tadi ada bahan apa keaslian zat aktif zat awal fisiknya dari prosesnya itu dipantau Mbak Nina ya dan label 5 tahun itu sertifikat itu nanti setiap periode didatangi karena Oh. nggak bisa dilepas. Kalau dilepas 5 tahun nanti kalau ada yang nakal kan hanya sertifikat dan 5 tahun dia seenaknya nggak bisa. Itu didatangi sampai labnya didatangi juga lab caranya prosesnya gimana, ada bersinggungan tidak dengan barang-barang yang non halal. Kalau bersinggungan langsung nggak akan diperpanjang, langsung jadi sehingga dari proses yang panjang itu tentu saja impact-nya kan ke harga ya. Makanya tadi saya sampaikan kosmetika 100.000 dan 10.000 pilih mana? Kalau yang 10.000 itu non, yang 100.000 itu halal, saya kita pilih yang 100.000 walaupun kita harus mengeluarkan dana yang lebih tinggi, tetapi kita lebih nyaman untuk menggunakan. Ini kan jadi proses bisnisnya menyinggung ke Iya, bukan lebih sekedar lebih nyaman aja ya Bu, tapi juga kan memang ya ketentuan agamanya ya Bu, seperti itu kan. Sinyalnya lagi ya Bu. Oke. Masih banyak pertanyaan. Bu Ani, kalau misalnya produk, tapi kalau seperti produk dendeng, oh. Nah, ini nih dendeng ya. Nanti dari Mbak Dwi Andayani 82 akan disampaikan kepada Bu Ani. Kemudian juga dari Nida Milatina, di mall banyak yang tidak ada halal MUI-nya katanya. Beda dengan dulu, rata-rata mencantumkan sertifikat halal. Nah, ini sudah terjawab ya Mbak Nida Milatina tentang kesulitan dan proses panjang yang harus dilalui oleh para produsen untuk pengurusan label halal gitu. Bahkan tadi disebutkan juga berkala dari sertifikasi halal terus mendatangi produsen tersebut dan memeriksa setiap prosesnya dari mulai di mana beli bahan bakunya sampai dengan terakhir kalau tidak salah tadi beliau menyebutkan adalah di mana distribusinya atau pada saat pembuatan apakah bersinggungan dengan produk-produk non halal. Nah, sebenarnya regulasi dari pemerintah sendiri atau badan-badan terkait sudah dijalankan, tapi mungkin belum. nyambung lagi. Iya. Padahal pakai double. Nggak apa-apa Bu. Tadi ada yang nanya katanya dulu itu di setiap produk ada sertifikat halalnya gitu kan, halal MUI. Kok sekarang itu tidak sebanyak dulu gitu kan, apakah sulit mengurus label halal. Jadi saya jelaskan tadi mengulang apa yang Ibu sampaikan. Kemudian tadi ada pertanyaan menarik juga Bu terkait dengan produk babi yang sudah jadi dendeng katanya Bu. Membedakannya bagaimana? Yang sudah jadi dendeng. Bedakan apa Mbak Nina? Produk non halal yang sudah jadi dendeng. Ya itu. Ya. Koneknya. Ya. Pun Bu, monggo. Kalau jadi dendeng ya sama Mbak Nina sulit. Apalagi dendeng kan sudah dibakar, sudah di artinya kan artinya perlu metode untuk dia masuk lab.
Kalau bakso saja masih kelihatan ada celah-celahnya. Kalau ada dendeng kan sudah lebih sulit. Kalau dengan PCR aja ada dendeng juga kalau sudah lama kena panas, kena garam itu DNA-nya bisa rusak sebenarnya. DNA itu rusak karena kena garam biasanya. Sehingga kalau kalau sudah termakan garam dan sudah ada apa namanya interaksi dengan garam itu biasanya untuk isolasi DNA-nya juga sulit. Nah, memang untuk DNA isolasi itu biasanya 1 hari mungkin juga baru keluar apa namanya informasinya ya karena isolasinya lama, runningnya ke PCR-nya ya itu memang metode yang direkomendasi ya rekomendasi itu. Kalau yang lain tuh pengembangan sains untuk pengembangan ilmu yang direkomendasi itu. Iya, 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 Bu. Oh, Masya Allah. Ini Bu dari Nurmala_Ila. Bu Ani, apakah Iya. produk frozen food yang sudah ada logo halalnya bisa dijamin halal? Karena saya pernah lihat ada produk yang sudah berlogo halal, tapi ternyata terciduk menggunakan bahan dari babi, katanya Bu. Nah, itu yang jadi masalah. Maka harus ada kontinuitas dari pihak yang berwenang untuk selalu apa namanya melihat ya. Artinya kita berusaha untuk menghindari produk-produk makanan yang memang itu dibuat tadi di dalam sayangnya itu ada gambar babi, Mbak Nina, gambar babi yang semua organ babi itu tidak ada satupun yang dibuang, semuanya terpakai ya. Jadi itu kan terpakai itu dari bulunya, kulitnya, apa pankreasnya, insulinnya itu semuanya kan rambutnya dipakai semua, tidak ada yang tidak dipakai. Ya Allah. Yang rambutnya kan juga untuk saput, ada juga di slide saput apa namanya kue itu ya itu dari rambut babi. Kemudian yang paling penting Mbak Nina untuk membedakan itu daging babi itu kita lihat kulitnya, ada di slide juga kulitnya, panduan mengenal kulit babi itu 3 titik itu tidak bisa hilang. Slide-nya coba ditampilkan, ini yang sebelumnya yang ada panduan mengenal daging babi yang putih dulu mungkin bawahnya. Terus Boten enten, terus Bu. ada di sini ada. Ini dulu Tasnya, ya ada yang tadi itu Mbak Tika yang ada gambar-gambar sepatu. Kemudian nah ini Mbak Nina. Ini ya. Ini ya. Kalau ada gambar ini kulitnya ada titik tiga yang berdekatan itu pasti babi. Itu ciri khasnya. Bisa untuk kulit sepatu, untuk sepatu kulit, bisa untuk ikat pinggang, bisa untuk tas. Itu tanda 3 itu tidak bisa hilang. 3 titik. 3 Baik titik yang bentuk kumpul-kumpul gitu ya. iya Mbak Nina. Jadi kalau misalnya Mbak Nina beli sepatu kulit gitu, coba tolong dilihat itu kulitnya. Kalau ada itu berarti itu babi pasti. Itu ciri khasnya. Tidak ada di tempat yang lain. Kulit babi. Kemudian yang di bawah itu juga ada apa gambar kuas ya. Itu kuasnya dari bulu babi. Tadi di slide sebelumnya tadi semua komponen babi itu tidak ada satupun yang dibuang. Dan produksi babi itu 1 kali beranak bisa 10 Mbak Nina. Kalau sapi kan hanya 1. Iya. Iya. Dan makannya apa-apa bisa dimakan. Babi. Jadi populasi untuk apa beranak pinak itu sangat cepat babi. Sehingga bagian apapun itu bisa di apa namanya? Bisa dipakai. Iya. Dan yang apa itu namanya yang kalau kita diskusi dengan teman-teman itu rum yang roti itu rum, kemudian ada permen yang kalau anak-anak permen yang itu loh Mbak Nina yang apa kenyil-kenyil. Oh, kayak nanti saya nyebut merek ya yang kenyal-kenyal gitu ya. Ya kenyil. Iya. Jangan merek, kenyil gitu aja. Itu
itu memang diwaspadai ya, apalagi krim gitu Bu, gelatin. asin ada juga iya, karena lemak, kadang-kadang ada lemak apa pelembut ya, pelembut itu ya, pelembut itu lemak babi atau alat itu ya, itu sering digunakan ya. Tapi yang sering digunakan dalam roti itu yang rum itu, sehingga kami kadang-kadang kalau beli beli snack ya, snack itu kami selalu memilih ya, kita selalu selektif ya, snack yang ada logonya halal, yang sudah punya sertifikat halal, karena mereka tidak, ya harapannya tidak mungkin memasukkan apa bahan-bahan, mungkin bahannya aslinya halal tapi kontaminasi dengan bumbu yang non halal. Iya, ini yang kadang-kadang harus kita waspadai ya. Bu, Dari katanya yang untuk kosmetik, yang apa? Nah, itu Bu, ada yang yang komen juga beras make up kosmetika katanya. itu Asenta itu bisa untuk apa, krem ya, bisa untuk apa namanya, facial, butuh hand body ya, itu dari plasenta. Kalau yang usus babi itu bisa untuk selongsong sosis. Ingat-ingat, hati-hati loh ya. Sosis itu kan kadang-kadang ada selongsongnya ya Mbak Lina ya. Nah itu selongsong itu kadang-kadang diambil dari usus babi ya, atau namanya juga apa, uh, dibuat juga untuk menjahit. Kalau jantung, Apanya kemudian Bu yang ginjal buat jahit babi Bu? itu biasanya untuk transplantasi. Dan kalau kita lihat di slide itu, ada juga slide-nya mungkin ya, bahwa di dalam insulin sapi, babi, manusia itu ada slide-nya enggak ya? Kemarin saya kirimkan. Yang mana Bu? Insulin di bawah. Insulin babi itu hanya beda satu asam amino dengan manusia. Sedangkan kalau yang sapi itu bedanya amino. Sehingga perbedaan itu memberikan satu informasi begitu dekatnya sifat insulin manusia dan insulin babi, karena hanya beda satu asam amino. Gitu, Masya Allah. Taman ya, makanya kita harus hati-hati. Itu hampir semua bagian organ babi nggak ada yang dibuang nih, semua dipakai. Iya, ya, Karena itu ya Bu. udah mendapatkannya. Udah Kalau sapi mendapatkannya, anaknya cuma dua, harganya murah, terus habis itu juga iya, pembiakannya cepet ya Bu. iya, Nah, makannya juga apa-apa mau ya. Dagingnya tebel Mbak Nina, tebel ya dagingnya ya, dagingnya tebel sehingga bobotnya lebih berat dengan yang lain. iya, iya. Iya Ibu, luar biasa sekali Bu pembahasannya. Bu, satu lagi Bu. Satu lagi dari Tina Siti Nur Hasanah. Bagaimana cara membedakan dalam minyak mie instan katanya Bu, yang tercampur minyak babi dan yang tidak? Minyak Ya, kalau mie sudah instan ada babinya ya Bu? Saya baru. lah itu perlu dicek Mbak Nina. Kalau itu dari lemak babi ya dibedakan dengan lemak yang lain yang harus masuk lab. Kalau hanya secara apa visual gitu ya sulit ya. Dan uji-uji gini ini memang apa namanya, perlu metode yang valid ya, jangan sampai nanti produknya halal kemudian kita ujinya sembarangan jadi apa kesimpulannya no halal, kan juga kita melihat apa merugikan produsen ya, untuk itu. Karena minyaknya itu kan pelembut ya Mbak Nina, pelembut sehingga bisa untuk produk minyak lemak babi. Karena sepengetahuan saya ya, lemak itu yang paling banyak yang punya hewan. Jadi misalnya asam stearat, asam oleat, asam palmitat atau lemak-lemak itu hewan. Sehingga kalau ada produk-produk misalnya kosmetika ya, kemudian ada asam lemaknya yang muncul di formulasinya, kalau istilah kita itu kita hanya sudah ada punya titik kritis namanya. Titik yang dicurigai kemungkinan dia akan menjadi bentuk non halal. Jadi minyak-minyak itu dari lemak hewan apa?
Nek lemak hewan babi jelas sudah kita reject ya. Kalau bilangnya lemak sapi dalam masalah pengetahuan kita halal, sapinya itu sampai nyembelihnya bagaimana? Nah, Syar'i iya, tidak. iya. Mendapatkannya bagaimana? Sampai proses pengolahannya, sampai proses keproduksinya, itu yang dinamakan sertifikat halal sehingga jelas impact-nya nanti ke arah harganya. Iya. Bu, Tapi kita tahu hal itu ada 5 aspek yang menguntungkan kita. betul, Gitu. iya. Bu, Nun Sewu, ini pertanyaannya masih banyak. Nanti boleh saya, kalau misalnya Ibu Lowong, boleh minta tolong dijawab-jawab, Bu. Jadi kita Oh bisa boleh, tampilkan boleh. di story karena memang penting banget untuk tujuan kita juga kan mengedukasi ya, Bu ya. Iya, Mudah-mudahan ya juga benar-benar ilmunya bermanfaat, barokah insya Allah. Iya. iya, Hmm. betul. Hmm. Terakhir, Ibu, ada pesan terhadap masyarakat berkaitan dengan kepastian bahwa produk yang kita beli itu adalah halal, Bu? Monggo. Ya, kepastiannya itu eh, apa namanya harus apa namanya itu di dilihat dari selektivitas tadi ya. Jadi harus satnya itu halal enggak. Kemudian juga barangnya itu prosesnya bagaimana. Itu harus ingat. Kemudian juga menyimpannya bagaimana. Kemudian kemudian penyajiannya. Kemudian cara memperolehnya. Jadi 5 komponen itu harus diperhatikan karena dari 5 itu kemungkinan jadi titik kritis untuk menjadikan barang itu halal atau haram. Tuh ya, jadi memang uh, dari awal saatnya sampai ke arah kita memperoleh produknya itu diawasi dan kita anggap saja kita itu juga sebagai pengawas diri sendiri untuk menyeleksi kalau kita membeli sesuatu. Dan sebenarnya halal ini tidak hanya halal makanan loh Mbak Nina, bisa halal pariwisata, halal obat, halal restoran, halal keuangan, halal Ada semuanya 9 menyeluruh. sektor kalau saya nggak salah ya, Iya, Bu. Mm-mm. ini kita baru membicarakan halal secara produk makanan. Belum nanti Ya. obat, ada pariwisata yang halal, hotel yang halal. Di Jogja sudah ada hotel sertifikat halal, Mbak. Jadi kalau kita punya tamu, kita masukkan ke situ. Jadi semua prosesnya sampai makanannya itu sudah tersertifikasi halal. Oh, Itu kita ada di Jogja. iya. Iya, Ibu, Masya Allah. Kurang kayaknya ya Bu, benar seperti feeling saya kayaknya harus 2 jam, 3 jam gitu atau mungkin seharian kita ngobrol tentang ini ya Bu. Tapi waktu juga yang memisahkan kita Bu. Pertanyaannya masih banyak. Nanti saya mohon izin untuk bisa WA ke Ibu pertanyaan-pertanyaan dari viewer pas Ibu Lowong minta tolong dijawab Bu. Jadi nanti kita bisa tampilkan di Instastory di Nina Nugroho Store. Ibu matur nuwun sangat waktunya, kesempatannya, energinya yang luar biasa untuk Sami-sami, berbagi insya ilmu Allah ke kita semua. bermanfaat, barokah Insya Allah, untuk ya yang amin. membutuhkan ilmu ini. Saya kira ini ilmu yang umum dan memang harus ya dipelajari walaupun kita lewat lewat Instagram Virtual. Nina Nugroho. Insya Allah. Salut dengan Mbak Nina yang apa memberi kesempatan ke saya pribadi untuk menyampaikan apa namanya tema yang sekarang ini. Ini Iya. tema tentang produk makanan ya, insya Allah ini bermanfaat. Amin, amin. Iya, Ibu, makasih banget ya Ibu. Sehat selalu. Terima Alhamdulillah ya, insya Allah juga Mbak Nina kasih juga sehat ya. semua. Ya, Amin. amin, amin. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin langsung disampaikan kepada Ibu Ani juga monggo bisa DM ke Instagramnya Ibu Ani ya Bu. Ibu Ani Instagramnya @anigun_narti. Nah, itu ada di atas sih yang untuk live IG bisa kelihatan. Hmm. Hmm. Ya, Ibu Ya kalau memang ada yang bertanya silahkan saja selama ya, selama saya bisa menjawab sesuai dengan ya ke ya. kapasitas. Ya, Ibu.
Iya, Bu, dadah-dadah untuk para viewer semua, Bu. Matur nuwun sangat ya, Bu. Iya, mudah-mudahan kalau saya Putus-putus kesemuanya. Mbak Nina. Oh, iya, sinyalnya. Ya, sampai ketemu kalau pas sudah berakhir masa pandemi, main ke Jogja, kita ketemu, nggih, Bu. Ya, Ya, sama-sama Mbak Nina. assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbil alamin. Tadi sudah berakhir sesi obrolan santai kita dengan Bu Ani. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, pengetahuan yang bisa kita tarik tarik dari berbagai pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Nah, masih banyak sekali pertanyaan yang tadi belum sempat disampaikan, seperti janji saya dan tadi juga sudah diamini oleh Bu Ani bahwa pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab akan disampaikan kepada beliau dan jawaban-jawabannya akan ditampilkan lewat Instastory dari Nina Nugroho Store. Nah, untuk yang terlambat bergabung, bagi Mbak-Mbak semuanya, karena kita tadi sudah mulai dari jam 4, mungkin bergabung baru akhir-akhir jam mau berakhir gitu kan, maka jangan sedih karena bisa melihat pemaparan obrolan santai kita, berbagi informasi dan juga solusi untuk Mbak semua terkait dengan perbedaan antara daging babi dan daging sapi, non halal dan halal, dan segala pemaparannya bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Ini langsung setelah live ini berakhir, maka kita langsung terposting di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Silakan, itu ada banyak slide-slide bermanfaat yang bisa di-capture, yang bisa menjadi pengetahuan bagi kita, juga bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mbak atas partisipasinya, terima kasih atas atensinya dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan saya dapat terus mendampingi Mbak untuk terus berbagi informasi dan berbagi solusi tentang berbagai macam hal yang menjadi tantangan juga kegelisahan para Mbak semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu dengan obrolan yang tidak kalah serunya. Nanti hari Sabtu kita akan ditemani oleh seorang desainer, seperti saya desainer, tapi beliau sudah jauh lebih senior ya gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih new normalnya bagi seorang desainer, ditemani oleh narasumber Bapak Taruna Mayadi. Bapak Taruna Kusmayadi nanti beliau akan menjelaskan kepada kita new normalnya bagi seorang desainer itu harus seperti apa, usahanya harus seperti apa, harus bagaimana gitu kan. Kemudian semua nanti akan dijelaskan, dipaparkan di hari Sabtu jam 4 sore. Pemenangnya, oh iya saya sampai lupa, ada 2 pemenang yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah Dwi Andayani 82. Pertanyaannya, Bu Ani, kalau produk seperti bakso sulit dibedakan karena wujud dagingnya memang tidak tampak. Tapi kalau produk dendeng bisa nggak dibedakan secara fisik atau dari baunya? Selamat Mbak Dwi Andayani 82. Kemudian satu lagi dari Tina.Siti Nurhasana. Bagaimana cara membedakan dalam minyak mie instan yang tercampur minyak babi dan yang tidak? Kepada 2 pemenang, selamat sekali lagi. Dan untuk mendapatkan hadiahnya, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di bio Instagramnya Nina Nugroho Store, atau via DM juga boleh. Nanti akan dibantu oleh para SA kami. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Ketemu di hari Sabtu. Masih dengan saya, ditemani dengan Mas Taruna Kusmayadi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.